Jadi Baik, problem akhlak mulia akhlak yang mulia, ujungnya pada kejujuran kejujuran itu. dan kemudian menghargai, menghormati. Kan Iya. cerita Husnul tadi yang pertama soal jujur. Mm-mm. Cerita yang kedua itu adalah respect and appreciate the human value. Human value. Betul. Jadi kalimat pentingnya adalah bagaimana menghormati dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Respect and appreciate the human value, pada human dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bersama IC The Real Talk Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Mar'iyah. PhD. Kali ini Bang Nursi kita akan bicara tema yang sangat dekat dengan diri kita. Iya. Yaitu dunia pendidikan. Oke. Ya, pendidikan dan masa depan Indonesia. Saya kalau bicara pendidikan ini ada romantismenya. Oh iya. Karena saya dulu itu sekolah SMA-nya bukan SMA, Oh, tapi iya? SPG. Wow. Sekolah Pendidikan Guru. Guru. Dan saya anak seorang guru SD juga. Saudara saya ada guru SMP, ada guru SMA. Jadi kalau bicara tentang dunia pendidikan itu lengkap dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Keterpanggilan batin ya. Iya. Makanya kadang-kadang ada kawan-kawan kita kan kalau ngajak masuk ke politik, masuk ini ngapain sih? Lo jadi dosen gitu ya, nggak naik-naik pangkat gajinya. Ini kita nggak bicara tentang Profesor gaji. pun dipersulit. Nggak usah dibicarakan itu. Kita nggak bicara gaji dalam ini, tapi our passion gitu ya. Jadi mendidik anak-anak kita nanti menjadi orang itu kebahagiaan tersendiri kayak gitu ya. Penting. Makanya kalau pesan saya itu punya banyak mahasiswa S1, S2, S3 ya dari UI itu yang kemudian jadi pejabat. Kalau kita masih komunikasi, kadang-kadang saya ingatkan atau mereka bertanya, kita bisa jadi konsultan gratisnya kayak gitu kan, mau di DPR, mau di kementerian maupun di ini banyak sekarang yang jadi kayak gubernur yang seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau saya kesel saya kirim juga SMS. I think I never teach you like that. Nah, tapi akhir-akhir ini kalau misalnya saya juga tanya, namanya juga Departemen Politik kan, jadi saya selalu bertanya kepada mahasiswa saya, siapa yang di sini yang suka ikut demo kayak gitu kan? Karena kalau demonstrasi itu kan dianggap sesuatu yang salah kayak gitu. Padahal kalau kita belajar ilmu politik, demonstrasi adalah partisipasi. Real participation. Real partisipasi. Dan saya selalu mengatakan, kalian ikut demonstrasi itu sama sebetulnya dengan satu semester ikut kuliah. Iya. Jadi itu laboratoriumnya ilmu politik. Laboratorium paling nyata itu. Paling nyata dia di situ melihat bagaimana kontestasi kekuatan-kekuatan politik di situ bermain dan sebagainya. Termasuk yang di belakangnya. Iya. Termasuk para bandarnya. Termasuk siapa bandarnya. Jangan bandarnya. Karena itu kalau demonstrasinya kan ya memang membutuhkan dana. Tapi jangan kemudian. Bukan. Bandar dalam pengertian partisipasi yang basisnya consciousness. Ya, bandarnya adalah pribadi. Ya. Oh, harus tahu dulu. Jadi kalau kita sebut bandarnya bandar self empowering itu namanya. Betul. Dalam konteks itu. Jadi ini juga menarik untuk mempelajari kalau dilihat dari mulai masalah sekolahnya sendiri, infrastruktur sekolah, masalah kurikulum, masalah SDM terutama dosen guru kayak gitu kan sekarang ini kasihan ya terutama di era apa ini? Disrupsi. COVID, disrupsi, VUCA, pandemi, VUCA ini senengannya Bang Nursi kan selalu bicara tentang VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi harus diingat itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di dalam politik itu ya kalau kita melihat kebijakan, itu kebijakan pertama yang wajib rezim itu ya implementasikan itu selalu pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Iya, tiga itu. Iya. Nah, kemudian pertama kali pula kita memiliki di dunia pendidikan ini antara menangis, sedih atau apa ya, dianggapnya mengurus pendidikan itu siapa saja bisa, sehingga
hari ini ya kementerian kita dipimpin oleh VUCA juga ya, contoh dari VUCA. Contoh VUCA, real VUCA. Real VUCA. Karena selalu kalau kita bicara VUCA itu yang dicontohkan selalu Gojek. Pengurus dulu ya yang ngomong ya, bukan saya ya. Selalu Gojek. Gitu. Bukankah memang gambaran Gojek itu adalah Anda lihat, ketidakpastian pelayanan dibikin menjadi sebuah kepastian. Itulah Gojek. Makanya dibilang ketidakpastian layanan diberikan dalam bentuk kepastian layanan. Gojek. Gitu. Dan itu selalu ditaruh nomor 1 kalau contoh tentang VUCA. Iya. Ya kan? VUCA. Nah, jadi kembali lagi tadi dunia pendidikan kita. Ya. Terus kemudian antara mendidik dan mengajar itu juga beda lagi dalam konteks ini. Dulu kok orang-orang tua kita itu jago ya. Walaupun sangat dengan keterbatasan. Tapi bisa menghasilkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Sebetulnya apa yang salah kalau kita membangun narasi persoalan dari pendidikan kita hari ini? Oke. Saya mulai dulu dari amanat konstitusi ya. Supaya kita punya pegangan. Yang tadi itu tadi kalau kita bernegara kan ya konstitusi gitu. Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan. Satu, keimanan. Kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, posisinya. Ini nanti harus diingatkan di kelas kita ya. Dan akhlak mulia, iman, takwa, akhlak mulia, dalam rangka, jadi dikunci nih, jadi peningkatan keimanan, takwa dan akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menjunjung tinggi, nah ini kalimat penting ini, menjunjung tinggi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dahsyatnya. Kayaknya ini banyak pemimpin yang sedang tidak membaca ini ya. Justru ini saya mengajak Husnul Maria P.H. dibicara ini karena di dalamnya dikunci oleh kata-kata menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ini kalau kita peradaban dan kesejahteraan. Kita sedang maju nggak peradaban kita? Itu persoalannya. Kita sedang menjunjung tinggi akhlak mulia nggak? Lu ngomongin agama aja nggak boleh gimana? Kan kita berpolitik aja agama tidak boleh. Padahal perintahnya begini. Perintahnya begini. Nah, karena Husnul tadi mulai dengan kenapa orang tua kita hebat, saya membedakan pengajaran, pendidikan. Pelatihan, ya. Ini beda nih. Jadi artinya ada mazhab schooling dan ada mazhab deschooling. Ada mazhab learning, ada mazhab teaching. Kan gitu ya posisinya ya, posisinya. Mari kita mulai dengan sebuah pembelajaran yang menarik dalam kehidupan pribadi. Sesungguhnya ketika seorang anak balita, maka yang diajarkan pertama kali kepada anaknya dalam proses imitasi, peniruan. Yang pertama kan proses peniruan. Baru kemudian diajarkan untuk mengidentifikasi, mengenal. Misalnya dulu diajari siapa Husnul Maria, saya Husnul Maria. Itu kan tidak dari sekolah diajari, tapi dari rumah. Dia diidentifikasi. Tapi sebelum sampai diajari tentang siapa Husnul Maria, dia diajari untuk meniru. Aku ibu kamu, itu ayah kamu, itu bapak kamu. Itu kan posisi begitu posisi sampai imitasi. Artinya ada proses peniruan yang diajarkan dan kemudian proses pengidentifikasian yang ditransfer, yang di posisinya. Pada proses peniruan itu ditanamkan sedemikian rupa sehingga dia menjadi bentuk keyakinan yang tidak goyah. Dia berubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi menggeser sebuah peniruan menjadi sebuah keyakinan dan keyakinan ini menjadi pedoman dalam kehidupan dia berjalan ke depan. Itu kunci awalnya. Betul. Itu kunci awal. Makanya rumah tangga dianggap sebagai sekolahan pertama. Sekolah pertama. Dan guru, ustazah pertamanya, guru pertama. Ibunya.
Walaupun bukan kewajiban utama itu. Iya, walaupun Bapak itu. Bapak, tetapi ada kata kuncinya di situ. Bahwa ketika rumah merupakan lembaga pendidikan pertama, maka rumah adalah tempat peniruan dan pengidentifikasian segala sesuatu pada tahap awal. Salah dalam proses peniruan, salah dalam proses membangun keyakinan, salah dalam proses membentuk kepedoman kehidupan, maka akan berikutnya akan lebih punya masalah besar posisinya. Itu yang perlu kita tahu dalam proses itu. Yang kedua, ketika kita ambil dalam proses peniruan dan pengidentifikasian, maka sesungguhnya dia punya muatan, itu tadi sesungguhnya dia dilatih tuh. Ada dilatih di dalamnya, pelatihan. Misalnya pelatihan merangkak, ya kan? Pelatihan merambat, pelatihan berjalan. Semua proses pelatihan. Skill. Ya, skill ikut tren. Itu kan artinya ada di situ di dalam terjadi pengajaran dan pelatihan berlangsung di dalamnya. Tapi sekaligus sesungguhnya pendidikan terjadi. Jadi pendidikan punya muatan. Dia dalam pengertian pengajaran dan pelatihan. Posisinya. Tujuannya nanti beda-beda. Kalau pelatihan dia menampilkan skill. Membuahkan skill. Sementara pengajaran dia bukan melahirkan sebuah rasa, sense, penghayatan, pengetahuan dan keyakinan posisinya. Nah, kalau kita lihat modelnya begitu, maka sesungguhnya undang-undang ini sudah cukup bagus. Karena bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Akhlak mulia. Sekarang pertanyaan, kita tabrakin, kita dihotomikan. Kalau tujuan pendidikan seperti itu kita tabrakan. Akhlak masyarakat kita mulia nggak? Ya inilah hari ini. Kan makanya penggunaan terminologi kayaknya juga harus direvisi. Banyak koruptor di semua level kayak gitu kan. Loh, koruptor tampak diborgol, ya itu diborgol gimana? Kalau saya kembalikan lagi, koruptor tuh ngomongnya maling aja. Maling aja. Karena maling itu lebih dimengerti oleh masyarakat luas dibandingkan koruptor, itu eufemism jadinya. Eufemism ya? Kalau jadi, menurut saya kayak gitu ya. Enggak, maksudnya bicara tentang akhlak dari semua lini kehidupan kan kita ini punya persoalan hari ini. Artinya ketika Anda melihat semua lini kehidupan, semua dimensi kehidupan punya problem akhlak mulia, berarti problem kita di pendidikan. Ya bahkan kadang-kadang. Jadi kalau Anda sudah berhasil mengidentifikasi bahwa semua lini kehidupan punya problem akhlak mulia, maka problem kita pada problem pendidikan. Karena di dalam pendidikan sendiri ya, kalau saya masih ingat itu waktu anak saya masih SMA kan, kalau saya ngajarkan, saya maunya kamu jujur. Tidak perlu yang namanya mau juara kek, mau apa kek itu. Kalau kamu jujur, tingkatkan ketakwaan supaya kamu bisa mudah menerima pelajaran. Kemudian kamu harus jujur. Jadi kan, tapi kan kadang-kadang orang tua kan disibukkan mencari apa itu kalau jawaban tes itu. Kalau tes itu, ya kan itu jawabannya di pilihan berganda. Nah, yang kayak gitu. Jadi dari sejak mungkin SD, SMP, SMA, itu kalau mau ujian kan pilihan berganda. Kadang-kadang ya ibunya juga yang nyariin jawabannya itu, jawaban dari tes itu. Sampai kalau mahasiswa kan sampai ada yang joginya. Saya di S1 saya pilihan saya bukan pilihan berganda tuh, selalu mintanya deskripsi tuh Husnul. Ya zaman kita dulu. Iya, dia minta. Jadi kertas folio itu panjang 4 halaman itu mesti kita satu-satu kita tulis tangan gitu. Nggak kita hadapi pilihan berganda tuh kuliah. Tapi anak-anak kita kan kayak gitu, dibebani seperti itu. Oh gitu ya. Jadi isu tentang bahkan cerita anak saya di SMA waktu itu, dia mengatakan dia ngajak juga teman-temannya. Pokoknya dia bikin kelompok juga yang kita harus jujur, pinter dan jujur kayak gitu kan. Apa yang terjadi? Malah gurunya yang bingung. Dari 8 kelas paling cuma 1 kelas yang jujur. 1 kelas? Yaitu bahasa anak saya waktu menceritakan. Tapi alhamdulillah anak saya di SMA itu dari mulai masuk semester 1 sampai lulus dia juara 1 di semua kelas. Jadi nggak cuma di kelasnya dia. Tapi prinsip jujur itu yang saya coba untuk tekankan ke dia. Jadi output pendidikan pertama dalam konstruksi akhlak mulia sebenarnya kalimatnya sederhana. Jujur. Jadi mau jadi apapun, anggota DPR juga harus jujur. Ya. Jadi bupati, wali kota, jadi dosen juga harus jujur. Kayak gitu ya, kan. Posisinya. Kan kadang-kadang kita sampai ada universitas, disebutnya universitas pasti doktor. Ya.
Sekarang kan semuanya kepingin. Jangan begitu dong. Naik pangkat itu harus ada misalnya master. Akhirnya beli. Atau dia dapat doktor nggak tahu dari mana. Ini kan pejabat. Jadi bahkan saya sering kali mengatakan yang merusak dunia pendidikan adalah pejabat. Karena gelarnya gelar beli semua. Karena gelarnya itu beli. Atau kalau kenapa? pengalaman. Ini masih kita putting on the table ya. Nanti baru kita bahas. Contoh misalnya. Saya pernah punya kelas kayak gitu ya. Saya kan iseng kalau di kelas, bukan iseng. Saya selalu random. Kadang-kadang saya ngabsen, kadang-kadang mereka absen sendiri. Jadi saya absen nih, saya terus. Ada satu anak, siapa kamu? Jadi dia nggak ada di dalam absen itu. Nggak taunya dia ajudan seorang pejabat yang hari itu tidak masuk, ajudannya yang masuk. Ketahuan ya? Ketahuan, ya gitu. Terus yang kedua lagi saya bilang akhirnya kepada pejabat itu, Bapak nggak usah kuliah, Bapak jadi pejabat itu susah. Jadi kuliahkan saja ajudan. Kalau ajudan Bapak itu cerdas, nanti Bapak jadi pejabat cerdas. Anda bisa bayangin jadi menteri ya. Dokter bisa 1 tahun. Kita yang dosen aja. Pusing saya tuh. Dokter setahun gimana? 5 tahun, 6 tahun baru selesai. Saya 8 tahun. Aku 6 tahun sekian. Hampir 7 tahun. Padahal itu di Australia gitu ya. Yang nggak ada pekerjaan lain kecuali belajar. Terus kemudian ada juga yang gubernur ya, kalau ini gubernur. Kalau tadi kan menteri, gubernur. Itu 1 tahun, ada 2 tahun udah jadi dokter. Nulisnya siapa? Makanya 2 tahun dokter. 2 tahun dokter. Hebat ya. Nah, kapan dia ngurusin rakyatnya? Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dia ngerti nggak label dokter itu apa ya? Nggak tahu. Itu kan terjemahan dari PhD. Ya. Philosophy of Doctor. Artinya dia harus mengerti filsafat. Dia harus mengerti filsafat pada bidang ilmu yang dia tekuni. Dia harus bisa bicara, dia harus bisa memperdebatkan secara epistemologi tentang ilmu yang ditekuni dalam rangka menghadapi kenyataan yang dia tekuni itu begitu. Jadi ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Belum lagi kalau ya mungkin di Jakarta juga ada, tapi cerita teman-teman itu juga kayak gitu di dunia pendidikan nih. Ini kita putting on the table ya, berbagai macam isu. Misalnya dosen juga enak aja. Itu saya di rumah lagi bangun. Jadi nanti dia ada yang ngasih genteng, membawa batu bata, ada yang bawa ini. Terus gimana kayak gitu. Jadi kompleksitas persoalan yang luar biasa. Di satu sisi dunia pendidikan adalah tempat kita. Rupanya di dunia pendidikan juga terjadi transaksi material ya? Transaksi dong. Transaksinya dari mulai transaksi yang biasa sampai sexual harassment. Oh iya? Oh iya. Betul? Sampai ke pengadilan kok. Gimana? Iya. Waduh. Padahal ini kan relasi yang tidak seimbang kan. Jadi iya dong, tidak seimbang. Dengan powerless iya. Antara dosen dengan mahasiswa. Iya betul. Terjadi. Sampai ke pengadilan. Saya berani ngomong karena tahu kayak gitu kasusnya. Dan lawyernya ngomong langsung dengan saya. Dan dari sana maka outputnya jadi kita kehilangan akhlak mulia ya. Ya begitulah. Jadi ini baru kita bicara tentang berbagai macam permasalahan dari isu-isu yang tidak jujur tadi sampai isu-isu bahkan isu tentang bullying ya, isu-isu yang seperti itu kan luar biasa sebetulnya di dalam dunia pendidikan. Dan itu tidak hanya cuma di Indonesia ya, di luar negeri. Jadi studi-studi tentang sexual harassment di perguruan tinggi itu merata dan panjang persoalannya. Bahkan terjadi di rumah ibadah. Iya, karena orang-orang itu malu kan kalau mengangkat isunya. Sampai kemudian ada peraturan kayak di Australia dulu kalau ada dosen laki-laki dia konsultasi dengan mahasiswanya, pintu ruangan tidak boleh ditutup. Jadi berbagai macam cara, tapi itu proses yang sangat panjang. Saya pernah mau meneliti tentang sexual harassment di perguruan tinggi sampai bagaimana kalau kemudian terjadi itu ya, dari mulai bullying, belittling, kemudian menggunakan yang seperti itu. Ada nggak di kita? Ada. Tahu saya. Mahasiswa aku jadi tahu dong nanti siapa. Gitu. Kalau mahasiswanya Bukusul di mana ya, paling di situ-situ saja. Untungnya sekarang saya ngajar di swasta juga, jadi nggak tahu yang mana gitu. Ya, jadi
Jadi problem akhlak mulia, yang ujungnya pada kejujuran dan kemudian menghargai, menghormati. Kan cerita Husnul tadi yang pertama soal jujur. Cerita yang kedua itu adalah respect and appreciate the human value. Human value. Betul. Jadi kalimat pentingnya adalah bagaimana menghormati dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Respect and appreciate the human value, pada human dignity. Human dignity. Itu. Akhirnya larinya yang itu tadi kan, membangun peradaban. Dan itu budi pekerti yang baik. Budi pekerti. Jadi kalimat dalam rangka membangun peradaban yang maju adalah human respect and appreciate human dignity tadi. Iya. Nah, kalau kita tidak punya akhlak mulia, kemajuan peradaban yang ditanda dengan respect and appreciate human dignity-nya nggak ada, itu gimana jadinya? Rusak ya. Berarti kita mesti mengevaluasi pendidikan kita secara menyeluruh. Itu yang saya maksud. Kalau kita mengevaluasi pendidikan kita secara menyeluruh, maka kita mesti mengevaluasi pengajaran. Kita mesti mengevaluasi pembelajaran. Pembelajarannya. Proses belajar dan mengajarnya harus begitu. Termasuk kurikulumnya. Sampai jadi infrastruktur, suprastruktur, semuanya. Semua terbuka posisinya. Anggaran. Termasuk di dalamnya. Nah, saya dalam kajian saya membaginya begini Husnul. Gimana? Kalau khusus begini. Saya membaginya ada 4 minimal institusi yang bertanggung jawab atas dunia pendidikan. Yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga. Dan sekarang ini gara-gara daring kan lucu-lucu itu video-video ibu mengajarkan Pancasila. Itu makanya kita punya bicara luluhnya keluarga, gagalnya negara. Karena bicara tentang betapa pentingnya keluarga, institusi unit terkecil dari satu negara. Iya, posisinya. Jadi pertama adalah institusi keluarga. Yang kedua adalah institusi masyarakat. Masyarakatnya. Di dalamnya adalah soal media massa. Institusi masyarakat soal media massa juga di dalamnya adalah soal rumah-rumah ibadah. Karena rumah-rumah ibadah juga melakukan pengajaran, pendidikan, pelatihan di dalamnya posisinya. Jadi posisi tadi rumah tangga, keluarga, institusi masyarakat posisinya. Lalu kemudian institusi pendidikan sendiri, lembaga pendidikan sendiri, lembaga pendidikan formal. Yang ketiga posisinya. Yang schooling paling schoolingnya posisinya. Yang terakhir yang paling penting, pemerintah. Kebijakan pemerintah itu pada hakikatnya adalah schooling, pada hakikatnya adalah learning. Jadi ketika sebuah kebijakan pemerintah penuh dengan problematik akhlak mulia, ketika sebuah kebijakan pemerintah atau pemerintahan itu punya problematik banyak bebannya pada akhlak mulia, maka sesungguhnya setelah terjadi proses pembelajaran yang tidak baik kepada masyarakat, itu masalahnya Husnul. Kenapa saya concern betul bicara tentang pendidikan? Iyalah. Ini kita mesti sadari sejak awal ini Husnul. Baik aktornya maupun lembaganya. Maupun kurikulumnya. Kurikulum itu kebijakannya. Ya, Polisi-polisinya gitu loh. Nah ini yang mestinya dipahami sejak awal oleh semua yang berada pada 4 institusi tadi. Institusi keluarga, institusi masyarakat, institusi pendidikan formal, schooling tadi, dan institusi pemerintahan. Nah kalau ini kita bahas satu persatu, nggak cukup 1,5 jam. Nggak cukup. kita bahas ini aja, apa yang paling penting. Kalau kita kan di sini selalu bicara tentang politik dan ini kebijakan pemerintah. Oke, kalau kita bicara pada level kebijakan pemerintahnya, karena itulah posisi. Apalagi konstitusi memerintahkan anggaran pendidikan 20%. 20% itu perjuangan loh. Perjuangan. Tapi motif 20% dari total anggaran itu sebenarnya bukan motif dalam rangka fisik Husnul. Bukan. Kesalahan besar terjemahan 20% itu lebih dalam posisi fisik mengakibatkan gitu ya, suprastrukturnya itu tidak memadai. Iya, betul. Apa dampaknya? Betapa banyak guru honorer yang dalam per bulan hanya terima 150.000. Betul. Yang tahap per bulan hanya sudah sampai dia berapa puluh 20-35 tahun. Bahkan dia hanya terima 300.000 posisinya. Nggak usah jauh-jauh posisinya. Kalau kita ke kawasan Bekasi sana, kita masih ketemu guru honorer yang cuma terima 300. Usah, itu di Cikini itu ada swasta, sekolah swasta SMP atau apa. Gitu. Honorer. Honorer. Dan sudah bertahun-tahun.
Ya mungkin sekarang pemerintah yang baru ini berubah kali ya. Tapi waktu itu saya sempat membuat satu penelitian itu seperti itu. Artinya sesungguhnya betapa pentingnya pemerintah peduli bukan sekedar pada infrastrukturnya, tapi juga pada suprastrukturnya. Jadi siapa sebenarnya yang deliver itu kan ya, yang mengajar. Nah, mendeliver knowledge-nya, bahasa saya, mendeliver knowledge-nya, mendeliver skill-nya, mendeliver attitude-nya. Kalau sudah attitude ada value tuh. Yeah. Jadi kita bicara di sini pada konstruksi tentang mendeliver knowledge, skill, and attitude, itu penting karena kata kunci berikutnya adalah bagaimana melahirkan karakter orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau permintaan memenuhi permintaan amanat konstitusi tadi posisinya. Ini konstitusi loh ya. Konstitusi bicaranya. Begini bunyinya. Bahwa dalam rangka itu, dalam rangka mencapai orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia posisinya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu tujuan pendidikan di dalam. Jadi Husnul harus, kita. sekali lagi kalimatnya harus jujur. Tidak boleh bohong, korupsi, dan sebagainya. Jadi kalau mau jadi presiden juga harus jujur. Jangan memindah-mindahkan suara. Nggak boleh. Jadi KPU juga nggak boleh manipulasi. Harus jujur. Apalagi dibayar-bayar transaksi. Nggak boleh. Posisi gitu. Nah, balik lagi ke pendidikan. Nah, kalau kita bicara dalam perspektif 4 institusi tadi dan kita ambil pada level kenegaraan, level pemerintahan, maka tekanan pada suprastruktur menjadi penting karena dunia pendidikan dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 45 itu public services, bukan commercial services. Bukan. Bahkan kita dulu pernah membawa yang undang-undang BHP nomor 9. BHP, ya, Undang-Undang BHP, Badan Hukum Pendidikan. Dibawa ke Mahkamah Konstitusi batal. Dan itu seluruh batal. Undang-undang itu batal. Ya. Tapi masih ada lagi itu kita sekarang. Karena pada hakikatnya orang-orang tidak konsisten melihat pendidikan sebagai public services. Tuh. Harus dilihat bahwa kita ingatkan bahwa pendidikan ada kewajiban, wajib ain bagi pemerintah. Anda kan pernah sekolah di Australia. Ya. Anda pernah berkunjung ke Amerika. Sering. Anda juga pernah berkunjung ke kawasan Eropa. Anda bisa lihat kan betapa yang namanya negara-negara itu bertanggung jawab pada pendidikan. Jerman itu luar biasa. Apa artinya? Artinya mereka menempatkan pendidikan sebagai public services. Ya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan. Bukan sekedar penyediaan pendidikan. Penyediaan pendidikan yang berkualitas karena ingin melahirkan anak-anak bangsa yang bermutu. Itu keywordnya. Itu keywordnya. Jadi ada yang namanya return to the, tax return istilahnya, pengembalian pajak itu adalah wujudnya adalah mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan yang bermutu. Bukan cuma sekedar infrastruktur bermutu, bukan. Tapi pendidikan bermutu. Jadi rakyat membayar pajak, negara menyediakan dari uang pajak itu menyediakan untuk pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsanya. Iya. Kan itu. Bahkan kalau pakai kalimat yang itu sebenarnya untuk eksistensi, bangsa. Untuk kontinuitas dari bangsa. The dignity of nation. The dignity of nation. Jadi bukan lagi sekedar the dignity of man, the dignity of people, the dignity of woman, tapi the dignity of nation. Basis the dignity of nation tadi adalah bukan cuma sekedar pada faith, bukan cuma pada keyakinan, tapi basisnya pada knowledge. Karena knowledge is power. Jadi basisnya dua. Knowledge is power. Udah kayak itu aja. Siapa? Yang suka ngomong. Iya, jadi kalau kita lihat knowledge is power. Foucault. Iya. Jadi kalau kita lihat kayak gitu, maka mau tidak mau senjata paling ampuh dalam kehidupan sebuah bangsa dalam rangka mengangkat harkat martabatnya adalah pendidikan yang benar. Dan itu kata kuncinya tadi, bagaimana kita peduli dengan pendidikan bukan sebagai barang komersial. Betul. Tapi betul-betul sebagai barang yang disediakan oleh pemerintah yang bermutu posisinya. Itu kata kuncinya Husnul sesungguhnya. Nah sekarang kalau kita lihat, bagaimana Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan tentang tujuan pendidikan tinggi. Nah di sana disebut tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi, lagi-lagi diulang di sini, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada kalimat berikutnya. Jadi diulang nih. Amanat konstitusi kayak gitu oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi diulang. Lalu kemudian ditambahin berikutnya.
Jadi potensi mahasiswa agar menjadi sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, berbudaya, dan untuk kepentingan bangsa. Coba. Jadi konsep SKA, Skill Knowledge Attitude, konsep SKA, Skill Knowledge Attitude itu diterjemahkan oleh undang-undang ini dalam konstruksi sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kalau tujuan pendidikan tinggi kayak gini, maka tidak ada kata-kata saya tidak peduli dengan masa lalu, saya tidak peduli dengan sejarah, saya hanya peduli dengan masa depan. Itu salah. Jadi artinya kalau ada orang yang bergerak di dunia pendidikan tinggi tidak peduli dengan masa lalu, tidak peduli dengan sejarah, tapi hanya peduli dengan masa depan berdasarkan fakta-fakta kekinian yang sudah maju dengan karena teknologi, maka salah. Iya pasti. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tapi jangan sesekali juga melupakan agama dan para ulama. Sejarah itu ada ulama, ada agama. Iya posisinya. Iya. Sehingga Anda tidak bermanipulasi sejarah posisinya. Oke. Yang kedua disebutkan, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memenuhi kepentingan nasional dan peningkatkan daya saing bangsa. Nah, jadi ada motif peningkatan daya saing bangsa. Bagaimana terjadi peningkatan daya saing bangsa kalau pemikiran Anda hukum? Pemikiran berbeda dengan Anda borgol. Loh, gimana ceritanya? Nggak bisa. Anda peningkatan daya saing. Mari kita bicara. Kontestasinya harus ada. Harus ada. Yang pertama adalah soal pricing pada daya saing. Ya. Pricing itu pada human capital loh. Jadi kalimat pricing pada human capital itu didasarkan pada posisi namanya knowledgeable-nya, tingkat pengetahuannya, human reasons-nya, daya nalarnya, daya nalar kemanusiaannya. Saya menggunakan tadi human reason, alasan kemanusiaan dan daya nalarnya. Itu artinya bukan cuma sekedar power of reason. Bukan cuma sekedar daya nalar, tapi daya nalar kemanusiaan coba. Saya menggunakan istilah itu, Husnul. Jadi ini mesti tahu nih, ada problematik bahwa yang namanya undang-undang ini sedemikian tinggi untuk bicara tentang bagaimana Anda bicara peningkatan daya saing bangsa yang pricingnya itu betul-betul bukan cuma sekedar pada the dignity of man, the dignity of nation, tapi pada human capitalnya tadi. Yeah. Jadi Anda nggak boleh mengadili pemikiran. Pemikiran kok diadili itu ya udahlah. Anda nggak boleh. Dan kita selalu hati-hati karena ini. Jadi orang disuruh jadi bebek semua. Anda tidak boleh mengkriminalkan pemikiran. Nggak boleh. Gimana caranya? Berhenti mengkriminalkan pemikiran karena berarti Anda tidak sedang meningkatkan daya saing. Itu artinya bahasa Blatennya Anda jangan menangkap orang yang berbeda pandangan karena dia menggunakan otak dan akal pikiran. Ada lagi, Anda tidak boleh mencampuri dunia pendidikan menjadi politik praktis. Itu makanya kebebasan akademis tidak boleh kemudian menjadi beban politik praktis. Jadi pricing pada education. Sekarang dunia pendidikan kan sudah dijebak juga. Kok Anda ngomongnya jadi hati-hati ya? Iya. Rektor diangkat oleh siapa? Iya. Nanti kita nggak boleh apa? Iya. Saya punya pengalaman juga. Katanya gitu saya ya? pernah dilaporkan juga. Gitu ya? Dipecat. Gitu ya? Iya. Katanya pernah diajukan orang lain untuk dipecat ya? Iya, beberapa kali lagi, nggak cuma sekali. Udah kayak gitu rektornya lagi yang cerita. Makanya saya mengutamakan apa yang disebut dengan daya saing. Jadi ujung dari pendidikan tinggi bagi mahasiswa adalah meningkatnya daya saing pribadi yang bersangkutan. Kalau pribadi yang bersangkutan kehilangan daya saing, itu artinya pendidikan tingginya gagal, Husnul. Padahal kan Tridharma perguruan tinggi itu satu pengajaran, pendidikan, kemudian penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Iya. Jadi kalau seorang dosen nggak boleh beraktivitas ikut mencerdaskan yang tadi masyarakat, sebetulnya kan ya tidak tridharma. Iya. Nah, kita juga berbicara tentang kadang-kadang sulit mengajarkan kepada anak murid kita, mahasiswa saya misalnya,
Karena seringkali saya dihadapkan Bu antara teori dengan apa yang ada di DPR, apa yang ada di istana, kayak gitu, apa yang ada di pengadilan itu jauh sekali berbeda. 180 derajat. Karena mereka berpikir ilmu politik itu diajar ilmu untuk licik kayak gitu ya. Ini ada juga kemarin diskusi saya dengan beberapa kolega. Kita sedang membangun School of Thought, jadi Depok UI School of Thought tentang politik kayak gitu ya. Nah ini kan ada satu contoh yang burung apa tuh? Kedasih ya? Iya. Itu kan simbol licik, simbol ini kan. Dia ngambil, dia nggak punya tempat sendiri, kemudian dia ambil tempat burung lain, kemudian dia taruh telurnya di situ, telur yang lainnya dibuang, disingkir. Jadi ini sebenarnya juga sama dengan diskusi kita sebelum-sebelumnya tentang invasi, tentang infiltrasi dan sebagainya. Nah, memang kembali lagi dunia pendidikan ini menjadi sangat penting, tapi pada saat yang sama yang tadi, kalau kemudian tidak ada contoh yang baik, memang sulit sekali mengajarkan itu karena dianggapnya ilmu teladan, peniruan. Makanya kan prinsipnya apa itu Ki Hajar Dewantara? Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Begitu luar biasa. Muncullah Hasta Brata, maka Ki Hajar Dewantara juga menyatakan saling asih. Saling asah, saling asuh. Jadi dimulai dulu dengan sikap asih. Lalu mengasah. Lalu kemudian mengasuh. Dahsyat kan? Lalu kalau yang terjadi adalah kemudian tidak muncul daya saing dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Kenapa? Ada problem apa? Pernahkah yang namanya dunia pendidikan tinggi Indonesia melakukan analisis atau kajian mereposisi dirinya? Apakah memang anak-anaknya telah lahir sebagai anak-anak yang punya daya saing? Saya nggak tahu. Saya tidak punya jawaban. Anda cuma repot dengan posisi universitas ini masuk ranking sekian. Dan bingung sekali dengan ranking-ranking gitu. Padahal ranking label itu kan juga bisa beli juga. Iya. Makanya jadi kadang-kadang saya bilang yang penting adalah kalian berakhlak mulia, bertakwa, karena nanti saya akan ditanya di akhirat. Iya, betul. Apakah sudah menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Iya. Nah, jadi problem daya saing ini masih banyak lagi sebenarnya. Jadi pricing education-nya itu. Lulusan anak muda di Indonesia itu posisi unemployment-nya paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Jadi artinya gimana nih posisinya nanti? Apalagi dengan kebijakan MEA dan sebagainya, gimana nih anak-anak kita bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi di ASEAN aja, kita nggak bicara di... Saya bicara di buku saya, yang saya tulis bersama rekan lain. Indonesia tidak pernah melampaui posisi keempat, ketiga, kedua, ke-1 dalam konstruksi peringkat Human Capital Index. Indonesia selalu menjadi anak bungsu, gitu ya. Indonesia selalu menjadi anak bungsu dalam konstruksi Human Capital Index. Bukan di ASEAN ini ya? Di ASEAN, bukan Human Development Index ya. Tapi Human Capital Index. Karena kalau yang even Human Index pembangunan manusia kan, Human Development Index. Iya. Itu juga. IPF. Itu pun kita selalu peringkat 5. Jadi kalau posisi terakhir, kalau pakai Human Development Index gitu ya, pakai indeks pembangunan manusia, Indonesia itu ada di peringkat 111 posisinya ya. Itu data 2019. Ya, dengan Human Development Index 0,707 dan rata-rata lama sekolah 8 tahun. Kalau pakai data BPS, rata-rata lama sekolahnya 8 tahun 34 bulan. 8,34. Jadi artinya 2 SMP lebih posisinya. Kalau pakai UNDP cuma 8 tahun posisinya. Ada lagi yang 7 tahun 8 bulan. Iya. 7 tahun 8 bulan sebelumnya. Sebelumnya, jadi udah naik ya? Naik sedikit. Makanya rata-rata Indonesia sudah masuk dalam kategori tinggi. Tidak sangat tinggi posisinya. Karena sudah bergeser tadi peringkatnya 8 tahun posisinya. Tetapi dibanding dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, Indonesia tetap bungsu. Mereka udah 12. Asian 5, Indonesia tetap bungsu. Vietnam. Data Vietnam bagaimana? Oh, data Vietnam juga ada, tetapi Vietnam juga tetap di bawah dalam posisi Indonesia. Tetap di bawah posisi Indonesia Vietnam posisinya. Lalu kalau ambil Cina ternyata peringkatnya 85. Padahal jumlah penduduknya berapa? 1,37 miliar.
Coba. Tapi peringkatnya peringkat 85. Indonesia peringkat 11. Cina kan kadang-kadang kita nggak bisa percaya. Oh, tapi tapi kan yang bikin UNDP. Oh, UNDP, oke. Bukan statistik Cina. Oh, oke. Jadi dia punya ukuran sendiri ya. Iya, posisinya punya ukuran. Yang menarik lagi, yang buat saya ini nggak enak nih. Dengan Sri Lanka pun kita kalah. Sri Lanka peringkat Human Development Index, indeks pembangunan manusianya, itu 71 loh. Wow. India berapa India? Kalau India itu saya nggak catat, tapi posisinya tetap lebih ini adalah posisinya, tetap lebih baik daripada posisi Indonesia. Jadi artinya kalau dilihat dari posisi tadi ya, ketika saya bikin buku tentang NEA, tanya tentang NEA, dari Human Capital Index kita tidak bagus, dari Human Development Index kita tidak bagus posisinya, dan ternyata kita tidak menghasilkan pribadi-pribadi yang punya daya saing. Dengan posisi baru sekedar pada pricing education aja gitu ya. Bagaimana harga sebuah pendidikan yang mestinya bobotnya tinggi kayak gitu ternyata enggak gitu. Ini budaya instan itu juga kali ya. Kalau Anda menjawab budaya instan, mestinya kita ngambil contoh Jepang. Jepang posisinya cukup bagus tuh dalam posisi ini, dalam konstruksi. Jadi Jepang itu ada kayak disiplin yang luar biasa. Nah, ada persoalan budaya kan jadi. Ada persoalan budaya. Pada Korea juga sama. Ada persoalan disiplin yang tinggi Korea posisinya. Kan juga itu. Orang bilang tingkat kematian paling tinggi Jepang. Bukan. Dalam riset saya tingkat kematian paling tinggi ada di Korea. Bukan di Jepang. Jadi saya coba cari-cari gitu posisinya. Mana tingkat kematian suicide ya. Bunuh diri paling tinggi posisinya. Itu paling tinggi Korea posisinya. Nah, kalau kita lihat lagi posisinya, ini sekali lagi saya baru bicara tentang bagaimana harga sebuah pendidikan yang melahirkan daya saing pada tinggi. Yang kedua, kualitas. Apakah kualitas anak SMP kelas 2 Indonesia dengan kualitas anak SMP kelas 2 Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand sama apa enggak? Saya tidak tahu. Walaupun itu kurikulumnya juga barangkali karena kita lebih pada kayak menghafal yang tadi ya. Jadi membangun kayak zaman saya dulu kita itu kan ada pelajaran mengarang itu kan sesuatu yang sangat penting. Mengarang kan. Ya. Sekarang kan kayaknya enggak, sekarang kan ABCD semua jawaban ABCD pilih. Multiple choice itu. Itu. Pilihan berganda itu posisinya. Nah itu kita nanti masuk letak kesalahan. Saya nggak tahu itu kan detailnya kayak gitu. Ada 7 kesalahan poinnya. Tapi mari kita bicara dulu yang lain posisinya. Okay. Jadi pertama soal tadi bagaimana tadi pricing educationnya posisinya. Lalu kemudian mutunya. Lalu ini apakah memang saat pendidikan itu diberikan memang boleh diberikan? Menarik loh. Sekarang punya ketentuan. Kalau anak umur di bawah 7 tahun tidak boleh masuk sekolah kelas 1 SD. Nggak boleh. Bagaimana kalau kemudian ternyata riset psikologi, penelitian psikologi menyatakan anak umur 5 tahun ini sudah bisa ikut pendidikan formal. Kenapa kemudian pendidikan formal melarangnya, jadi gimana tuh? Iya, dulu kan malah ada yang umur berapa sudah masuk perguruan tinggi, belum 10 tahun sudah masuk perguruan tinggi. Ini kan soal delivery kan, soal delivery pendidikan kan posisinya. Ini maksud saya. Jadi kapan anak ini mesti diberikan pendidikan secara tepat waktu gitu posisi. Itu menjadi penting posisi. Yang terakhir, kita punya nggak inovasi pendidikan? Nah itu. Padahal inovasi itu sangat penting di dalam dunia pendidikan. Suka tidak suka. Kalau kita lihat bagaimana Google, bagaimana Android, bagaimana Yahoo, bagaimana posisi-posisi perusahaan-perusahaan ICT punya pendidikan sendiri. Saya ngelihatnya jadi begini. Mereka melakukan apa yang disebut dengan schooling dan deschooling. Saya ulang. Jadi mereka melakukan format namanya deschooling dan schooling. Pertama kali anak-anak ini disekolahin habis-habisan di tempat mereka. Disebar habis-habisan ke sepenjuru dunia. Temuan di lapangan dibawa balik lagi untuk diuji. Itu schooling and deschooling. Artinya apa? Sesungguhnya mereka juga tidak mau mencetak manusia itu sesuai. Jadi sekolahan itu mencetak pemikiran, mencetak pola pikir. Iya, pola pikir. Mencetak pola pikir, sekolahan. Sementara latihan dan pembelajaran itu tidak berarti mencetak posisinya. Nah ini yang mestinya kita lihat posisinya di situ. Jadi menurut saya ada problematik dari dalam mazhab schooling ini posisinya. Nah ternyata ketika saya bicara problematik di schooling ini,
Saya teringat bukunya Ivan Illich. Bebas. The Schooling Society. The Schooling Society. Merdeka, bukan? Bukan. Jadi lalu bukunya juga yang namanya Paulo Freire. Paulo Freire. Pedagogy of the Oppressed. Pendidikan kaum tertindas. Yang kemudian melihat schooling itu bukan jalan keluar. Karena dia tidak membebaskan masyarakat manusia. Bagaimana dia meningkatkan kualitas kemanusiaannya. Tadi yang saya bilang. Respect and appreciate the human value. Gitu posisinya. Pada posisi itu. Human dignity pada posisinya. Nah ini buat saya menjadi penting dalam rangka inovasi pendidikan. Jadi inovasi pendidikan sesungguhnya tidak tergantung sekali pada sekedar alat dan teknologi. Tapi inovasi pada model-model. Misalnya berkembang sekolah alam. Itu kan inovasi pendidikan. Itu kan inovasi pendidikan sesungguhnya. Sekolah alam. Konstruksi inovasi pendidikan pada sekolah alam itu sesungguhnya mengajarkan orang untuk punya kepekaan. Nah, ketemu proses peniruan itu sesungguhnya mengajarkan orang untuk punya kepekaan sosial. Menarik nggak? Jadi proses peniruan, imitasi, ya posisinya, dan proses simpati yang ditumbuh kembangkan itu mengajarkan pada anak. Jadi anak diajarkan imitasi, anak diajarkan format simpati, pada hakikatnya mengajarkan sebuah sikap apa yang disebutkan kepedulian sosial. Jadi social sensitivity, empati dan simpati. Mengajarkan kepedulian sosial itu hanya bisa terjadi kalau memang sejak yang namanya balita, sejak yang namanya remaja, ya, sampai dengan kemudian dia mencapai tahap dewasa, diajarkan kepedulian sosial, social sensitivity. Dan itu hanya mungkin kalau itu dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di sekolah, tetapi tidak terlampau kuat sosial empati itu. Sosial simpati itu nggak terlampau kuat kalau diajarkan itu posisinya. Bukan yang institutionalized yang di dalam lembaga pendidikan. Tapi ada contoh menarik seperti di Norwegia. Ya, di Norwegia itu sekarang kan kalau kita ngomongin pendidikan kan Scandinavian nih. Pasti. Finland yang sekarang nomor 1. Pasti. Ya. Karena what happiness index tinggi di mereka. Ya. Di Norwegia itu anak-anak SMA ya itu dia kontribusi 1 hari bekerja dan duitnya itu diserahkan. Ya, jadi bayangkan semua anak SMA itu selama dia menjadi anak SMA cuma 1 hari saja. Dan itu termasuk Indonesia yang menerima duitnya. Untuk apa? Mereka bikin satu organisasi yang kecil sekali organisasinya, very slim government kayak gitu ya. Profesional di ininya beberapa orang kayak gitu. Tapi dia sudah punya yang namanya dana luar biasa dan itu termasuk yang diberikan untuk masalah lingkungan di Indonesia. Jadi itu duitnya dari Norway itu dari anak-anak SMA yang dia bekerja tapi dia nggak nerima duitnya karena didonasikan untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya di Norway tapi di seluruh dunia dan dia menentukan mana yang isu apa yang diangkat. Luar biasa ya. Itu padahal sesuatu yang kecil gitu. Itu bukan cuma sekedar mengajarkan kepekaan sosial. Itu mengajarkan konsep berbagi. 2 level tuh Husnul. Berbagi ya. Konsep pertama soal kepekaan sosial. Konsep kedua adalah konsep berbagi. Jadi bagaimana konsep kepekaan sosial melahirkan sikap berikutnya. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wah dahsyat ya. Dulu ada juga itu yang anak perempuan tuh apa kayak gitu. Sebetulnya ada. Sebenarnya di Indonesia juga bukan berarti semuanya gloomy yang kayak gitu. Ada juga satu inovasi-inovasi, ada juga satu beberapa ya yang menarik kayak gitu ya yang dilakukan oleh orang per orang. Tapi yang kita bicarakan kembali lagi kan bagaimana fungsi negara deliver konstitusi itu tadi kan. Nah, problem utamanya berarti sesungguhnya negara tidak cukup hanya bicara mencukupi 20%. Betul. Jadi kewajiban negara ya, kewajiban negara menjalankan amanah konstitusi bukan cuma bicara 20%. Jadi karena Anda sudah bicaranya kayak gitu, saya shortcut posisinya. Kewajiban negara memperbaiki kurikulum. Agar apa yang diperintahkan oleh amanah konstitusi teraplikasi dalam kurikulum. Bertakwa, berakhlak mulia, berdaya saing. Berdaya saing. Sederhana aja. Sehingga melahirkan peradaban yang punya berkemajuan posisinya. Nah berikutnya Husnul, berikutnya ini. Nih. Dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
Humaniora. Okay. Lagi-lagi human value. Oke, yang selalu itu direndahkan. Iya. Loh, Anda dengan Anda berbohong, Anda merendahkan kemanusiaan loh. Merendahkan. Betul. Tapi kan di dalam kita kan ini selalu terbagi itu, apakah Anda sosial, humaniora, ataukah Anda eksak. Jadi ini juga ada sebetulnya anak tiri kayak gitu dari dua pembagian seperti itu, dan ada lagi nanti yang bahasa atau apa dan sebagainya. Saya nggak ngerti juga sih. Yang keempat ya, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat, ya. Ya, pengabdian masyarakat. Nah itu tadi berbasis penalaran dan karya penelitian. Nanti dulu berbasis penalaran gimana nih? Penalaran instan. Power of reason itu tidak serta-merta muncul, Husnul. Kalau perilaku Anda perilaku pragmatis instan. Nggak bisa. Itu patient. Iya, itu patient. Jadi inserts-nya itu long. Panjang. Jadi time itu, jadi kadang-kadang orang kan berpikir, oh instant bisa. Nggak bisa. ini butuh. Power of reason itu perlu belajar. Perlu latihan. Perlu ketekunan. Jam terbang. Iya, jadi apalagi kemudian jenis-jenis power of reason itu dimunculin. Power of reason dengan pendekatan single disiplin, power of reason dengan pendekatan multidisiplin, power of reason dengan pendekatan multistruktural. Wah, itu gimana? Tidak gampang belajarnya. Apalagi dengan teknologi seperti sekarang, Anda diminta untuk melakukan power of reason dengan pendekatan struktural fundamental, struktural fungsional. Sehingga korelasi antara yang satu dengan yang lain, korelasinya, konsistensinya, koherensinya, konfirmasinya begitu kental. Maka sebuah kebijakan yang tidak bisa dikonfirmasi, sebuah kebijakan yang tidak punya korelasi, sebuah kebijakan yang tidak konsistensi, sebuah kebijakan yang tidak punya koherensi dengan konstitusi, artinya apa? Rusak dia secara keilmuan. Itu poinnya. Jadi dipertanyakan keilmuannya. Pasti. Jadi kalau ada naskah akademik yang kemudian katanya ini naskah akademiknya sudah dibuat demikian bagus, walaupun sudah sekian ribu halaman. Pertanyaan berikutnya, ini konsistensinya gimana? Antara satu dengan yang lain. Itu baru konsistensi horizontal, belum konsistensi vertikal. Gimana coba? Posisi. Begitu juga yang namanya korelasinya, korespondensi dan konfirmasinya, posisinya. Nah, saya ingin mengatakan, Husnul, ini problematik pendidikan kita. Nah, apa sesungguhnya problematik pendidikan kita? Saya belum bicara tentang fukanya nih. Karena kalau bicara fukanya, sesungguhnya kita sudah sampai pada posisi pertanyaan berikutnya. Bangsa Indonesia ini mau kemana? Dengan dunia pendidikan yang kayak gini, yang akhlak mulianya seperti Anda bilang tadi itu. Mau kemana? Mau kemana ini? Dunia pendidikan harus bisa ngejawab. Itu loh kata kuncinya. Dunia pendidikan harus bisa menjawab, where are we going to? Di tengahnya namanya business as usual is dead. Termasuk dunia pendidikan juga akhirnya cuma bisnis sertifikat. Is dead. Udah mati. Jadi tidak menghargai, itu sebetulnya kalau tadi dikatakan sebagai satu lembaga media kayak gitu ya, kita bisa lihat kan apa yang ada di media, apakah dia menggunakan reasons, apakah menggunakan semua isu-isu yang diangkat, perdebatan yang ada, itu kan sebenarnya mencerminkan dunia pendidikan kita. Walaupun namanya ada segelar yang panjang. Gitu ya, jabatannya yang panjang, tapi cara bicaranya, cara berpikirnya, cara menyampaikannya kepada publik seperti itu sebenarnya itu juga cerminan dari hasil pendidikan yang itu tadi. Hasil pendidikan, hasil godokan, hasil kurikulum, hasil si kokinya, si dosennya. Iya, dosennya. Itulah susahnya saya jadi dosen kalau melihat ini. Tapi insya Allah kalau sudah melewati saya, tapi ya kita cuma menyampaikan kan. Urusan bagaimana dan sebagainya itu ya nanti tanggung jawabnya beda, tapi secara negara nggak bisa ngomong kayak gitu. Harus bisa. Kenapa? Karena Anda dipaksa oleh sebuah kenyataan. Ini kan dunia pendidikan kita dijebak atau diperangkap oleh dunia kenyataan kan? Iya, betul. Realism kan? Mazhab realism kan? Iya, harus kelihatan gitu positivism. Positivismnya kan? Makanya kemudian hukum juga kemudian berorientasi pada hukum tertulis saja kan? Iya. Bukan kemudian pada hukum yang ada dalam rasa manusia dan keadilan itu kan? Itu kelemahan positivism. Nah, dijawab oleh mereka yang kaum terdidik bahwa business is usual is dead itu disebabkan oleh suatu situasi fuka yang harus direspon dengan sebuah kondisi pelajari apa yang pernah terjadi.
rumuskan dengan tepat. Kalimatnya, pelajari apa yang sedang dan sudah terjadi, rumuskan dengan tepat posisinya, perhitungkan semua informasi dan data yang Anda miliki, antisipasikan ke depan dengan baik. Itu jawaban VUCA. Jadi VUCA memberikan mereka yang berpikir di sana itu jawabannya 3 tadi. Coba pelajari apa yang sedang dan sudah terjadi, rumuskan dengan tepat posisinya, antisipasikan ke depan dengan baik dengan berbagai informasi dan data yang Anda miliki. Waduh, kenapa sampai kayak gitu? Karena kata kuncinya di big data. Iya, selalu ngomongin big data. Big data kata, tetapi orang lupa bahwa di beyond big data tadi tetap dikunci oleh 4K. Nggak bisa enggak. Kunci 4K ini penting untuk membuktikan bahwa dia memang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga menurut saya jawaban atas posisi VUCA dalam dunia pendidikan tadi tidak melulu pada pendekatan kuantitatif. Tidak melulu pada pendekatan kualitatif. Dia harus bisa dijawab dalam pendekatan kuantitatif. Maka sebuah perguruan tinggi yang betul-betul hanya menekankan pada kuantitatif, dia sedang menyederhanakan tapi menyesatkan. Saya khawatir di situ. Sewot kayak gitu. Kan? Iya. Apalagi kalau perspektif feminisme atau gender ya, itu kuantitatif nggak bisa. Nggak bisa kan? Bayangkan kalau misalnya kita meneliti tentang perkosaan itu ya. Oh cuma sedikit kok yang diperkosa. Bisa. Kan kalau kita ngomongin itu, tapi persoalannya ini Chicago School. Kalau kita yang ekonomi kan bicara Chicago Boys. School. Ini Chicago School tahun 50-an yang mengkuantifikasikan ilmu. Sehingga dianggapnya Anda itu bisa dianggap ilmiah kalau ada statistiknya. Dan sekarang kalau politik ada indeksnya dan sebagainya seperti itu. Nah, versusnya Frankfurt School. Ya, itu lebih ke arah filsafatnya, kualitatifnya. Kalau saya ngambil kedua-duanya. Kuantitatif. Kita harus pelajari juga. Dua-dua. Sehingga kita bisa menjawabkan persoalan apa arti dari kuantitatif itu, tapi pada saat yang sama juga bisa menjelaskan variabel kualitatif. Nah, saya ngambil contoh. 1 hari sebelum debat kedua Trump melawan Biden dengan ini yang debat kedua. The Guardian, USA Today dan beberapa media itu bicara tentang 19 perempuan yang menjadi kalimat pentingnya 19 perempuan yang menjadi korban sexual assault dari Trump. Iya. Apa yang diambil tahu? Kalimat-kalimat penting dari setiap perempuan ketika diserang. Jadi bukan jumlah 19 perempuannya, tapi 19 perempuannya diidentifikasi. Lalu pada saat itu diidentifikasi kalimat-kalimat pengakuan si perempuan tadi. Di situ kualitatif. Kuantitatifnya 19 tapi kualitatifnya kata-kata bagaimana perilaku itu diulang-ulang posisi di situ. Saya ingin mengatakan begini, ini kalau dikaji lebih dalam, ini akhirnya realisme yang muncul dari sini, ini berhubungan dengan nilai-nilai yang unrealism. Iya. Value tadi ketemunya. Takwa, makanya tadi akhlak. Iya. Gitu loh. Baliknya ke situ. Jadi ketika VUCA hanya bicara tentang kemampuan mengantisipasi ke depan dengan big data posisinya, sesungguhnya bisa dikunci dengan satu kalimat. Hikmah kebijaksanaan. Tiap individu, tiap keluarga, tiap masyarakat, tiap kelompok masyarakat, bahkan hikmah kebijaksanaan pemerintahan. Bagaimana mungkin dalam kurikulum kemudian kita tidak mengajarkan pendidikan agama kalau tujuannya itu ujungnya. Anda harus mengambil hikmah atas sebuah peristiwa, dan hikmah itu bukan cuma power of reason dengan metodologi yang begitu banyak. Saya ulang, hikmah itu bukan cuma sekedar power of reason dengan metodologi yang begitu banyak. Tapi hikmah itu juga berdasarkan kekuatan sense yang tadi sudah kita bicarakan. Sense of dari sympathy. Sense of empathy. Gitu loh. Ada kepekaan sosial yang muncul, ada kepekaan sosial yang kemudian melahirkan tanggung jawab, ada kepekaan sosial yang kemudian mendorong untuk berbagi, ada kepekaan sosial yang mendorong orang untuk berkontribusi. Kalimat penting, ada kepekaan sosial yang memberi rasa maaf. Yeah.
Tapi ada juga kalimat penting keempat. Ada kepekaan sosial yang mampu menghargai dan menghormati walau berbeda fungsi dan kedudukan. Itu yang tidak kita punya. Egalite, kalau di politik kan fraternity. Tapi itu mimpi. Fraternity, egality itu sebenarnya mimpi. Nah, diterjemahkan dalam bahasa psikologi komunikasi, dalam bahasa psikologi sosial tadi, gitu posisinya. Itu tadi. Bagaimana empati, bagaimana simpati tadi gitu ya. Itu melahirkan itu semua. Kepekaan-kepekaan yang melahirkan tadi posisinya. Bagaimana memaafkan. Bagaimana menghargai perbedaan. Tapi kemudian tidak memberikan tudingan, vonis dengan sikap penghinaan dan pencercaan, bahkan sampai pada penghukuman. Nggak boleh. Jadi rahmatan lil alamin. Di situ kata kuncinya. Tapi Bang, sebetulnya kalau kita kembali lagi urusan pendidikan, kita juga harus berterima kasih Kiai Haji Ahmad Dahlan, luar biasa. Oh iya. Dia lihat dua, pendidikan dan kesehatan. Sebetulnya negara ini ya, jadi rezim pemerintah siapapun itu mestinya melihat Muhammadiyah sebagai model, sebagai benchmark, sebagai ya seperti itu. Jangan dimusuhi kayak gitu kan, karena ada rezim yang musuhin Muhammadiyah kayak gitu. Karena apa? Karena sebetulnya kalau dilihat dari kurikulumnya ya namanya juga Muhammadiyah, pasti ada kemuhammadiyahan, iman, Islam, pasti. Yang kayak gitu, takwa, akhlak gitu. Tapi seringkali kemudian dikasih label radikal hari ini, karena sebetulnya dari kita pernah bicara ya dalam seri yang sebelumnya bicara tentang globalisasi dan sebagainya, itu kan ini sebetulnya tantangan bagi dunia pendidikan kita juga, karena kalau kita mengimplementasikan konstitusi, justru kita dianggap jadi radikal. Ya enggak? Kalau kita mengimplementasikan kurikulum tentang iman, kurikulum tentang takwa, kurikulum tentang akhlak, itu nanti ujungnya kita berarti radikal. Itu karena tidak punya hikmah atas sejarah. Tidak ada hikmah dan kebijaksanaan. Tapi sebetulnya kebijaksanaannya nggak ada. Tapi karena hikmahnya nggak jelas, maka kebijaksanaannya jadi salah. Gitu. Nah, sebetulnya kan kalau Muhammadiyah ini kan punya sampai 100 berapa ya? 177. Salah satu organisasi sosial terkaya di dunia. Di dunia ya. Nah, tapi sebetulnya juga ada, bukan berarti kita hanya bicara Muhammadiyah sentrik gitu ya, rumah sakitnya juga banyak ini. Ya ada sekarang dari teman-teman dari Katolik misalnya kayak gitu ya di dalam konteks ini. Tapi kadang-kadang karena ada, saya nggak tahu sejauh mana misi sending kayak zaman Belanda, kolonialisme dan sebagainya, ini kan akhirnya hati-hati aja supaya tidak terjadi konflik kayak gitu hanya karena perbedaan yang satu sekolah Katolik, yang satu sekolah Islam, yang kemudian itu jadi isu. Yang hari ini akhirnya kita juga bisa, misalnya kalau Anda Muslim sekolah di sekolah Katolik dapat ilmu agama apa, nanti kalau Anda Kristen sekolah di Islam itu apa, yang kayak gitu-gitu kan itu menjadi isu yang luar biasa. Makanya keywordnya satu, Husna, mutual respect. Mutual respect. Jadi kalau kita mau sampai di situ mutual. Jadi pendidikan juga harus melahirkan mutual respect. Iya, harusnya begitu tuh. Jadi kalau Anda sudah jujur sejak awal, maka lahir dari kejujuran itu adalah mutual respect. Iya. Mutual respect. Saya jujur atas pemikiran Anda dan saya jujur atas pemikiran saya, maka ujungnya adalah dan kita nggak perlu bunuh-bunuhan untuk itu, hanya beda berpendapat saja. Selesai. Kayak gitu, selesai. Kan? Kenapa mutual respect itu menjadi penting? Karena tadi ada respect to the human value. Ada respect to the human dignity. Martabat kemanusiaannya itu dihormati betul gitu loh posisinya. Itu pendidikan. Jadi sekarang kalau kita balik lagi ke kebijakan pemerintah. Apa ini PR-nya pemerintah hari ini? Nah. Karena ada dua lembaga loh. Ada yang melaksanakan pendidikan ini. Kementerian Agama dan Kementerian Kebudayaan Mendikbud. 2017 sampai dengan 2018 saya sibuk sekali bicara tentang dunia pendidikan tinggi menghadapi VUCA gitu. Dunia pendidikan tinggi menghadapi era disrupsi. Sebelum orang sibuk bicara tentang industrial 4.0 yang pada poinnya adalah pada hakikatnya kan disrupsi dengan VUCA-nya posisinya gitu. Saya sudah masuk di dunia pendidikan. Nah, saya jawabnya begini. Kita harus kenal dulu problematik yang kita punya. Misalnya ini perubahan ini bersifat gradual. Incremental, parsial, fundamental, atau eksponensial. Mari kita rumuskan dulu. Dengan situasi sekarang. Saya tanya balik Anda, ada nggak rumusan itu sekarang di Indonesia? Nggak ada. Kalau kita tidak sadar tentang perubahan itu, bagaimana kemudian kita mau mengantisipasi, bagaimana terus kita mau bikin kebijakan?
Itu persoalan besarnya. Apalagi nggak mau mengakui sejarahnya. Apalagi jadi mau mulai dari manapun juga susah. Yang penting masa depan. Loh, masa depan dari mana? Iya. Kan harus ada nih. Iya. Posisi kita berada di mana kan harus tahu. Harus tahu. Jadi Husnul Maria duduk hari ini bersama Iksan ini. Tidak serta-merta Husnul Maria duduk hari ini begini. Ada latar belakangnya apa? Saya SPG loh. Oh iya. Bukan sales promotion girl. SPG-nya bukan sales promotion girl. Sekolah pendidikan guru. Sekolah pendidikan, apalagi. Dan saya ngajar SD 3 tahun loh dulu. Iya. SD? SD. Wih. Hebat. Kok gitu beberapa murid SD Anda masih ingat mana pasti ya? Enggak tahu ya. Enggak tahu ya. 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Berarti murid-murid Anda sudah 46-an mungkin sekarang iya, ya udah, posisinya. Nah, itu artinya pertama sekali pahamin dulu perubahannya itu apa. Bagaimana kecepatan perubahan itu? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Kita tidak pernah dengar itu. Yang ada adalah kita butuh anggaran untuk menghadapi COVID sehingga memerlukan dana wakaf 237 triliun. Hah? Dana wakaf pakai 237 triliun. Setelah uang haji dipakai disuruh kalau sama uangnya kita ini banget kayak gitu ya. Jadi tadi ya jadi PR-nya pemerintah harus paham itu. Paham dulu bagaimana perubahan itu. Yang kedua, dalam situasi tadi bagaimana merumuskan perubahan tadi gitu ya. Mereka mesti tahu bahwa yang namanya peralatan ICT ya, Information Communication Technology itu tidak pernah mampu bicara human value. Nggak bisa. Tidak jadi pernah ini mampu persoalan bicara. Dari pendidikan daring Iya. dan luring ini. Iya. Itu menurut saya. Sampai pada posisi itulah orang kemudian teringat. Bagaimana mungkin harus melakukan pembelajaran lewatnya namanya daring dan luring. Apa yang Anda transfer? Lost generation. Jadi apa yang siap-siap kita lost generation ini. Pertanyaan saya ke Anda sebagai orang yang pernah menjadi guru SD dan sekarang masih berada di dunia kampus. Pengetahuan apa yang kita transfer? Susah. Keteladanan apa yang sedang ada? Nggak lihat kecuali Anda dibatasi oleh kotak. Iya. Tidak lebih tidak kurang posisinya. Nah itu yang mestinya kita lihat. Jadi mari kita sadari makanya bahwa ini balik lagi tadi lembaga utama yaitu rumah tangga menjadi kata kunci supaya kita tidak hilang 100% generasi. Supaya tadi kita tetap bisa menjawab human value, human dignity-nya tadi posisinya. Nah di sini kita mesti tahu nih kapan kita memang memberikan anak itu schooling, kapan melakukan anak itu schooling, kapan melakukan anak itu melakukan learning, kapan anak itu sungguh-sungguh melakukan namanya posisinya training pelatihan ya. Posisinya itu kita mesti tahu. Tapi sekarang cuma pelatihan aja, latihan menjawab. Latihan, training doang. Apakah dengan begitu keterampilan meningkat? Apakah dengan begitu pengetahuannya meningkat? Nah itulah persoalannya. Instan loh itu. Instan. Nggak ada. Anda tidak dikasih beyond the answer. Di balik jawaban itu Anda nggak dikasih loh, nggak ada penjelasan lebih dalam gitu posisinya. Nah ini yang saya sebut sebetulnya sebagai di beberapa negara itu sudah banyak diubah. Kayak misalnya di Australia, Anda boleh masuk fakultas hukum dan kedokteran, yang paling tinggi kan hukum dan kedokteran di sana. Itu lulusan 5% terbaik dari sekolah. Baru bisa masuk ke kedokteran, baru bisa masuk ke fakultas hukum. Dan kalau Anda kuliah di fakultas hukum, Anda nggak boleh cuma fakultas hukum. Anda harus ngambil BA-nya, undergraduate-nya itu yang lain. Jadi misalnya politics and law, business and law, medicine and law, environment and law. Sehingga nanti kalau Anda jadi pengacara, jadi jaksa, jadi hakim, Anda punya pengetahuan lain selain hukum. Kalau di sini kan yang dibuka duluan fakultas hukum, siapapun bisa masuk ke fakultas hukum. Sehingga ya kondisi dunia perhukuman gak enak, kondisi dunia kita di pengadilan dan sebagainya ini bermasalah. Saya pernah menjadi saksi ahli misalnya tentang konflik partai misalnya. Sangat sering kan dulu, saking seringnya dulu jadi yang seperti itu. Kadang-kadang yang bingung juga, karena ternyata pemahaman tentang partai, dan sebagainya seperti itu ya nggak pernah dipelajari kan oleh hakimnya, oleh jaksanya, oleh pengacaranya, tiga-tiganya tidak. Jadi membaca pasal. Problemnya berarti ada 3. Problem what-nya tidak utuh, tidak solid. Ya. Problem what-nya.
Yang kedua, problem why-nya rapuh. Problem why-nya. Karena ini kalau dari kasus Anda ini bisa kita langsung jawab. Problem what, problem why, dan problem how. Biasanya 5. Ya, 5W1 hates biasanya. Tapi dalam konstruksi kasus yang Anda bilang tadi kayak gitu. Nah, balik lagi sekarang ke dalam posisi tadi. Kita harus tahu kapan melakukan schooling dan deschooling. Kita harus tahu kapan melakukan learning dan teaching posisinya. Kita harus tahu tuh. Harus ngerti kurikulumnya. Kalau kita terlalu banyak juga mata kuliah itu pelajaran itu kan banyak sehingga tidak bagi anak. Kalau mahasiswa Anda biasa melakukan, Bu, apa yang dikuliahkan itu berbeda dengan kenyataan. Ya, kenyataan itu kan dikotomi. Ya. Dikotomi. Sesungguhnya Al-Quran juga sudah sejak awal bicaranya dikotomi. Makanya kalau kamu ngomongin orang Islam, jangan kemudian itu disamakan dengan Quran. Pelajari Qurannya. Al-Quran itu sendiri bicara sudah dikotomi. Dan ilmu politik sampai kalau saya ngajar di anggota dewan kayak gitu pelatihan. Pak, politik itu apa? Poli itu banyak katanya karena poligami kan. Tik itu taktik. Ya taktik. Enggak paham apa itu ilmu politik, apa itu politik harus dipelajari apa dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu bahwa yang namanya melakukan pembelajaran itu begitu rupa posisinya sehingga langkah kita menjadi benar. Nah, apa sesungguhnya mesti dilakukan oleh pemerintah menurut saya? Selain tadi secara jelas bicara tentang bagaimana menghadapi disrupsi yang kayak gitu ya, ya teknologi 4.0 apa sekarang temukan dulu masalah pokoknya. Masalahnya kenapa pendidikan kita lebih banyak menghasilkan anak-anak yang memburu harta dan tahta. Ya. Kan gitu kan? Ditambahin wanita biasanya. Tambah wanita ya? Kenapa? Harta, materialisme poinnya. Kenapa pendidikan dan kita ukurannya sukses itu kalau Anda punya mobil mewah, ini mewah dan sebagainya kan itu. Suksesnya itu di situ, bukan kemudian kita berguna untuk banyak orang. Nah, banyak orang, berguna bagi banyak orang. Nah, untuk sampai pada situ diperlukan power of reason, dan power of reason-nya tadi kekayaan metodologi. Nah, berikutnya kenapa pendekatannya lebih pada pendekatan menghafal. Lalu kenapa pakai pendekatan angka, bukan pendekatan kata, kualitas posisinya. Lalu kenapa mesti pakai pendekatan lebih banyak pada persoalan tahu tapi bukan menyadari dan memahami. Beda loh. Memahami dan menyadari. Beda lah. Itu tadi posisinya. Nah, itu problem-problem. Problem berikutnya kita diajar untuk menjadi orang-orang yang sangat umum dalam memandang sesuatu. Lalu nah ini tadi dampak dari penghakiman, pengkriminalan atas pemikiran. Itu orang takut loh buat salah. Orang takut. Padahal kalau Anda nggak buat salah, maka Anda nggak pernah inovasi dan nggak pernah tahu yang benar itu kayak apa. Inovasi itu kan salah ketemu. Bener. Einstein berapa ratus kali itu? Atau yang menemukan listrik itu siapa? Nah, Albert Watson, Robert, ya posisinya. Jadi posisinya begitu. Nah, terakhir yang perlu kita tahu adalah gitu ya, kita boleh menjadi orang yang punya prestasi di bidang ilmu tertentu, tetapi memburu keahlian untuk satu bidang yang sangat penting itu juga penting. Saya tidak bangga misalnya, saya melihat betapa orang terperangkap pada faktor-faktor produksi, faktor-faktor modal sosial, sehingga bunga, riba, dan utang itu persoalan biasa. Dalam disertasi saya nggak bisa, karena begitu dipertemukan dengan modal sosial gitu ya, bahwa modal sosial sama dengan modal finansial, itu makna utang dan makna riba gitu, hancur berantakan. Karena dia merusak modal sosial, tuh dahsyat kan? Dan sebetulnya X factors untuk tidak mendapatkan barokah. Iya, jadi ada lagi ya. Soalnya kan iman takwa ini. Iya. Saya juga katakan kepada mahasiswa saya, kalau Anda ingin belajar dengan lancar, salah satunya itu tingkatkan ketakwaan Anda. Karena semua yang memiliki maha ilmu pengetahuan kan Allah. Dari maghribi ke
dari masyrik ke maghrib kayak gitu, dari timur ke barat, pengetahuan ini adalah milik Allah kayak gitu kan. Sehingga kalau kita tingkatkan ketakwaannya, Allah akan memberikan. Itu dikasih itu ilmu pengetahuan itu dengan mudah. Ya. Nah, jadi tadi yang saya sebut makanya kenapa itu ada takwa di situ gitu loh. Pengertian iman, takwa dan akhlak mulia itu sebenarnya mengarah pada posisi bagaimana memanusiakan manusia pada nilai-nilai kemanusiaan yang proporsional gitu loh, tidak terjadi eksploitasi kemanusiaan gitu loh maksudnya. Iya, jadi menghargai manusia tadi posisinya. Jadi sebetulnya memang pemerintah ini kalau memang mau kita membangun peradaban sesuai dengan kalimat-kalimat munajat para pendiri bangsa, konstitusi kita, itu dunia pendidikan itu harus secara serius ditangani. Jadi bukan asal-asalan, tidak setiap orang bisa. Untuk bisa menangani secara serius, maka pertanyaannya, ada posisi di manakah? Ada di manakah posisi pendidikan kita? Ulang pertanyaannya, ada di manakah posisi pendidikan kita? Anda bisa jawab? Enggak. Posisinya berantakan. Jadi bukan cuma sekedar bicara human capital, bukan hanya bicara human development index, bukan. Dan bukan bicara tentang saya menyediakan perguruan tinggi untuk bisa dapat bekerja dan pekerjanya fuka lagi gitu. Nggak bisa begitu. Pekerjanya jadi sopir ojek gitu kan nggak bisa. Nah, ini harus dijawab. Sehingga jawabannya tadi seperti saya bilang bahwa pendidikan kita seharusnya pertama, ini jawabannya nih. Ya. Pendidikan kita harusnya pertama membebaskan ketertindasan. Betul. Pertama. Yang kedua membebaskan kebodohan. Gitu ya. Jadi jangan dibodoh-bodohin rakyatnya. Iya. Yang ketiga membebaskan kemiskinan. Betul. Berikutnya. Ya. Berikutnya membebaskan ketimpangan. Yang terakhir, membebaskan kehinaan. Tadi karena respect and appreciate the human value. Respect and appreciate the human dignity. Jadi, posisi kita seharusnya harus menjawab ini dulu. Bebaskan bangsa Indonesia. Pendidikan Indonesia harus bisa membebaskan bangsa Indonesia dari ketertindasan. Baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ketertindasan asing kayak gitu posisinya. Yang kedua, investor-investor yang diundang. Pendidikan harus membebaskan kebodohan. Oleh karena itu, rezim pemerintah dia harus menjadi teladan, jangan membodohi rakyatnya kayak gitu kan? Bisa jadi teladan? Enggak. Tapi kan ini pesan. Belajar. Kita belajar. Walaupun saya pernah nulis sirnanya keteladanan. Jadi karena pendidikan itu memang kata kunci jadi keteladanan. Iya. Yang harus jadi teladan. Harus jadi teladan. Sesuai dengan konsep saya tadi yang keempat adalah soal institusi pemerintahan yang jadi teladan. Jadi tadi bagaimana membebaskan ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan. Yang terakhir, kehinaan. Jadi ketimpangan dan kemiskinan itu tidak cukup hanya dengan tebar-tebar sembako. Nggak bisa. Bukan. Itu tadi kita yang bahas. Iya, nggak boleh itu. Kalau Anda mau berbagi, kemiskinannya struktural. Nah, apalagi kemudian bukan sekedar struktural, pemiskinan kalimatnya. Pemiskinan. Lebih parah lagi itu posisinya. Jadi sengaja dimiskinkan. Sengaja dimiskinkan. Nah, karena itu dikuasai oleh segelintir orang. Kayak bener itu 4 orang kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. itu Oxfam bicaranya posisinya. Nah, poinnya adalah kalau kita memang pendidikan kita. Kenapa kemiskinan itu penting? Karena kalau kita miskin memang itu dekat dengan kekufuran. Makanya kita nggak boleh miskin. Tapi miskin itu nanti juga ada ininya, ada kategorinya. Bukan miskin kan ada miskin materi, tapi dia miskinnya apa kayak gitu ya. Tapi itu negara wajib. Kalau di negara-negara kesejahteraan kan, kalau Anda tidak punya pekerjaan kan negara yang bayar. Wajib memberikan. Job guarantee namanya. Pasal 27 ayat 2. Security system. Iya, benar. Jadi, nah, ini sampai di situ. Itu di negara yang nggak pernah membaca Al-Quran. Apalagi sudah sampai konsep Iqra. Kalau pendidikannya basisnya Iqra. Walah, subhanallah, masya Allah. Luar biasa. Jadi konsep pendidikan basisnya Iqra. Itu betul-betul berujung pada rahmatan lil alamin. Jadi kembalikan lagi
tetap ya kita sudah punya Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Maha Esa. Dan ujungnya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ternyata di dalam konstitusi kita diperintahkan seperti perintahkan untuk apa tadi, keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia. Itu dan punya daya saing. Dan punya daya saing. Sebetulnya sudah lengkap secara norma, secara aturan, secara cita-cita munajat para pendiri bangsa kita. Nah, ini tinggal kita mengetuk pintu hati para pejabat negeri ini, ya kan? Kalau gagal? Kalau gagal, ya kan ada mekanismenya. Kalau presiden tidak bisa deliver, bisa dibawa ke MPR, bisa ini ada mekanismenya. Ini kita kan bukan negara monarki. Negara demokrasi berbasis hukum. Berbasis hukum, dan konstitusi. Sistem, konstitusi, Husnul, ada aturan. Saya harus ngingetin Anda. Sebuah negara demokrasi itu basisnya hukum. Dan hukum itu yang benar, bukan hukum positivisme. Bukan cuma sekedar berbasis yang tertulis. Dia harus berdasarkan juga pada posisi konvensi kebiasaan-kebiasaan dan yang mengadopsi dan mengadaptasi rasa keadilan. Kata kuncinya adalah berbasis hukum yang mengadaptasi dan mengadopsi rasa keadilan masyarakat. Yang paling penting ini karena dia mengadaptasi dan mengadopsi rasa keadilan, dia dikunci oleh konstitusi. Jadi konstitusi perjanjiannya itu. Ya itu. Jadi konstitusi, hukum dan demokrasi. Nah, ini bisa ditarik dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan menyatakan konstitusi, hukum, dan demokrasi dalam pendidikan harus melahirkan manusia-manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan punya daya saing. Jadi jangan cuma daya saing aja. Tanpa iman, tanpa takwa, tanpa akhlak. Akhirnya jadi apa? Jadi maling. Padahal sudah saya siapin nih, nggak boleh menjadi manusia sekuler. Tapi belum nggak sempat saya bicarakan karena waktunya sudah habis. Sudah. Kalau sudah kita bertakwa, beriman dan berakhlak, beriman bertakwa itu sudah pasti religius. Iya, pasti religius. Pasti tidak sekuler. Walaupun saya siapin ini bahan manusia sekuler secara epistemologi dan secara itu nanti moral lagi kayak apa. Maksudnya banyak. Tapi pemerintah tadi kita sudah ingatkan. Ya, sudah ingatkan PR-nya. Karena itulah yang menjadi bukan PR itu roh. Itu bukan PR, itu amanah. Kewajibannya. Karena Anda disumpah. Iya, disumpah. Al-Quran, demi Allah, itu artinya Anda pegang amanah. Pegang amanah. Kewajibannya untuk deliver. Jadi mendeliver amanah tadi. Sumpah yang sudah diucapkan karena itu nanti akan dihisab. Saya pikir itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan memang belum kita masih banyak ya. Banyak sekali. Banyak poin. Tapi insya Allah nanti semakin lama, semakin fokus, semakin kita bisa mengurai satu persatu. Tapi ini seperti kalau kita kuliah kan ada introduction. Iya, betul. Jadi ini masih kapitas likta. Di dalam konteks itu kita bahas dalam kacamata yang ini. Tapi insya Allah poin-poin variabel-variabel tadi udah kita ungkap. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini ada gunanya. Kalau kita salah tentu saja itu kita minta mohon maaf. Mudah-mudahan berguna. Dan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.